Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Sahur Malam. Channel yang siap menemani malam kalian dengan cerita horor yang bikin bulu kuduk kalian berdiri. Jangan lupa like jika kalian menyukai cerita ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video dari channel kami. Dan bantu support terus channel ini. Terima kasih dan mari langsung kita simak cerita berikut ini. Aku masih ingat hari ketika pertama kali menginjakkan kaki di kota ini. Hawa panas, jalanan padat, dan deretan bangunan tua yang tampak seperti sisa masa lalu yang enggan menyerah pada waktu. Kota ini bukan tempat yang menyenangkan bagi anak kampung sepertiku, tapi demi kuliah dan masa depan, aku harus bertahan. Aku menemukan kos ini lewat aplikasi online. Harganya murah, jauh di bawah rata-rata, lokasinya dekat kampus, dan ada wifi gratis, katanya. Tentu saja aku langsung tertarik. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin ini rezeki dari Allah setelah lelah mencari waktu pertama datang. Aku sempat ragu, bangunannya tua, cat dindingnya mengelupas, dan pelang bertuliskan kos Putri Sejahtera itu sudah nyaris lepas dari gantungannya. Tapi ibu kos menyambutku dengan senyum ramah. Namanya Bu Wati, perempuan berusia sekitar 60 tahunan, berkacamata dan memakai daster batik. Suaranya pelan tapi menusuk, seperti orang yang menyimpan banyak hal tapi malas membicarakannya. Kamar kamu di pojok, paling belakang, katanya sambil menyerahkan kunci. Jarang yang betah di situ, soalnya hawanya dingin, tapi lumayan tenang buat belajar. Aku hanya mengangguk. Mungkin memang sudah jalanku untuk tinggal di tempat yang, agak menyeramkan. Kamarku kecil, sekitar 3 kali 3 meter. Ada ranjang besi, lemari kayu lapuk, meja belajar dan jendela yang menghadap ke tembok bangunan sebelah. Cahayanya redup, lampu neon tua menggantung tanpa kap. Tapi entah kenapa, aku suka, tenang, sunyi, cocok buat belajar dan menulis jurnal harianku. Tapi malam pertama, aku tidak tidur. Bukan karena belum terbiasa, bukan pula karena nyamuk, tapi karena ada suara, tangisan lirih. Seperti suara perempuan, tapi pelan, terisak, dan terputus-putus. Aku sempat pikir itu suara tetangga kamar, tapi waktu aku buka pintu dan mengintip ke lorong, semuanya gelap dan sunyi. Tak ada cahaya, tak ada suara. Aku kembali ke tempat tidur dan menarik selimut. Kupaksa memejamkan mata sambil berzikir dalam hati. Tapi suara itu masih ada. Paginya, aku bertanya ke salah satu penghuni lama, Mbak Rika, anak semester akhir yang tinggal di kamar sebelah. Mbak, semalam ada yang nangis ya? Tanyaku hati-hati. Wajahnya langsung berubah. Ia memalingkan muka dan buru-buru berkata, "Nggak tahu, aku tidur pakai headset." Setelah itu, dia cepat-cepat pergi, seperti takut percakapan kami didengar oleh sesuatu yang tak kasat mata. Aku merasa aneh, tapi masih kucoba berpikir positif. Hari-hari berikutnya, gangguan makin jelas. Aku mulai mencium bau aneh, seperti darah, amis dan besi tua. Baunya selalu muncul sekitar jam 2 atau 3 dini hari, lalu hilang sendiri menjelang subuh. Lalu, ada satu kejadian yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku sedang sikat gigi di kamar mandi. Cermin di atas wastafel buram, seperti sudah lama tak dibersihkan. Saat aku menyapunya dengan tangan, tiba-tiba aku melihat seseorang berdiri di belakangku. Seorang perempuan, rambut panjang menutupi wajahnya. Bajunya putih, compang-camping, wajahnya tidak terlihat. Tapi aku bisa merasakan matanya menatapku tajam. Aku spontan menoleh ke belakang. Kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi saat aku kembali melihat ke cermin, dia masih ada. Mata kami bertemu, atau lebih tepatnya, aku melihat wajahnya yang mengangkat sedikit, memperlihatkan senyum tipis yang mengerikan. Gigi-giginya rusak, bibirnya robek sampai ke pipi. Aku menjerit dan lari keluar kamar mandi. Keringat dingin membasahi tubuhku. Nafasku tersengal-sengal, dan saat itu juga aku tahu, kos ini menyimpan sesuatu. Dan entah kenapa, aku merasa dia memilihku. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di sudut kamar, memeluk lutut, menatap ke segala arah dengan waspada. Aku sempat menelepon ibu di kampung, ingin bercerita, tapi suara ibu yang ceria justru membuatku merasa lebih bersalah. Aku tidak ingin membuatnya merasa cemas. Pagi itu, aku duduk di meja belajar dengan mata bengkak. Aku belum tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, suara tangisan itu terdengar makin jelas. Seperti sedang berdiri di samping telingaku, berbisik dalam isakan, memanggil-manggil sesuatu atau seseorang. Dan yang paling membuatku tak bisa melupakan malam itu,
retakan di cermin. Aku ingat betul, sebelum tidur, cermin itu masih utuh. Tapi saat kubuka mata dini hari tadi, retakan panjang melintang seperti senyuman bengkok. Tidak ada suara pecahan, tidak ada gempa, dan tak ada angin. Lalu siapa yang meretakannya? Aku berusaha mendekat pagi itu, meraba retakan dengan ujung jariku, dingin dan terasa lembab, seolah cermin itu baru saja menangis. Apa yang sebenarnya terjadi di kamar ini? Hari itu, aku tak kuliah. Aku cuma duduk di kamar sambil memutar tasbih dan membaca ayat kursi berulang kali. Tapi tetap saja, suasana kamar ini semakin berat, seperti ada kabut yang tak terlihat, menekan pundakku, menyesakkan dada. Siangnya, saat aku coba keluar kamar untuk sekadar cari angin, aku bertemu lagi dengan Mbak Rika di dapur bersama dua penghuni kos lainnya, Mbak Lela dan Dinda. Aku memberanikan diri bertanya. Maaf, aku cuma mau nanya. Kamar yang aku tempatin ini, dulunya pernah ada yang meninggal ya? Mereka bertiga saling menatap. Mbak Lela meneguk air putih dengan gugup. Dinda langsung pura-pura mengecek HP. Tapi Mbak Rika akhirnya bicara, pelan. Udah, nggak usah banyak tanya. Pokoknya, kalau tengah malam dengar suara nangis, jangan dibalas. Jangan buka pintu. Jangan ikut suara. Pura-pura tidur aja. Aku mengerutkan dahi. Kenapa? Suara itu dari siapa? Mbak Rika menatapku tajam. Nggak semua yang nangis, manusia. Dek bulu kuduku langsung berdiri. Malam harinya, aku tidur dengan lampu menyala. Pintu kamar kukunci 2 kali. Tapi tetap saja, saat jam menunjukkan jam 2:13 dini hari, suara itu datang lagi. Tangisan. Tapi malam ini berbeda. Tangisnya lebih berat, lebih menyayat. Seperti dada seseorang benar-benar sedang pecah menahan luka. Dan kali ini aku bisa mendengar sesuatu lagi. Goresan. Seperti kuku menggaruk-garuk dinding kamarku. Perlahan, memanjang, berulang-ulang. Aku gemetar, menarik selimut sampai ke kepala. Tapi suara itu makin jelas. Srek, srek, srek. Sampai akhirnya, bunyi ketukan. Pelan, 3 kali. Tepat di pintu kamarku. Tok, 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 aku membeku, berkeringat dingin. Lalu, ada suara pelan memanggil. Buka pintunya. Nadanya lirih, seperti suara perempuan muda, tapi tidak terdengar seperti manusia. Suara itu menggema, menggigilkan. Aku menahan napas, detak jantungku begitu kencang, seolah tubuhku tahu, jika aku membalas suara itu, aku tak akan pernah bisa kembali. Aku diam, lalu suara itu tertawa pelan. Hehehe, baiklah, aku masuk sendiri. Sekejap kemudian, cerminku pecah. Pagi harinya aku menemukan pecahan kaca berserakan di lantai. Tidak hanya retak, cermin itu benar-benar hancur. Tapi anehnya, tak satu pun tetanggaku mendengar suara pecahan kaca itu malam tadi. Bahkan Bu Wati, si ibu kos, berkata dengan santai, Cerminnya sudah tua, Mbak. Mungkin jatuh sendiri. entah kenapa aku merasa Bu Wati menyembunyikan sesuatu. Saat aku kembali ke kamar, aku memberanikan diri membuka setiap sudut, menggeledah lemari, bawah kasur, bahkan ventilasi. Dan di situ, aku menemukan sesuatu. Sebuah buku kecil, lusuh, terjepit di balik kisi-kisi ventilasi yang longgar. Sampulnya penuh debu dan bercak jamur. Tapi saat kubuka, aku tahu ini milik seseorang. Halaman-halaman awal berisi tulisan tangan indah, penuh curhat harian dan puisi-puisi cinta. Namanya tertulis di sudut kanan atas. Rani. Aku membaca pelan-pelan. Hari ini dia menyentuh perutku dan bilang akan bertanggung jawab. Aku percaya, tapi mama kos marah. Dia bilang aku najis, aku nampak berdosa. Aku takut mereka akan memaksaku menggugurkan bayi ini. Tangan dan mataku bergetar membaca kalimat-kalimat itu. Di halaman terakhir, tulisannya berubah, lebih besar, dan tidak beraturan. Aku tidak ingin mati, tolong aku. Sudah 3 hari sejak aku menemukan buku harian itu. Aku menyembunyikannya di bawah tumpukan pakaian di lemari. Tapi rasanya seperti menyimpan luka orang lain di dalam ruang hidupku. Dan yang membuatku semakin tak tenang. Setiap malam sejak saat itu, gangguan menjadi lebih nyata. Lebih dekat, tangisan itu kini tidak hanya terdengar. Aku bisa merasakannya. Suasana kamar berubah. Udara jadi lebih dingin. Dinding-dinding seperti bernafas. Bahkan aroma darah itu kini menetap. Meski aku sudah menyemprotkan pengharum ruangan berkali-kali, yang paling membuatku tak bisa tidur adalah dia mulai memanggil namaku, bukan sekadar isak atau suara ketukan, tapi benar-benar suara lirih, gemetar, seperti dari balik lemari. Tari, tolong aku.
Aku tahu aku harus mencari tahu lebih jauh. Aku mulai bertanya-tanya di kampus, menyamar seolah sedang menulis cerita untuk tugas jurnalistik. Tak banyak yang tahu soal Rani. Tapi akhirnya, aku bertemu dengan seseorang di perpustakaan lama kampus. Namanya Pak Herman, pustakawan senior yang sudah puluhan tahun bekerja di sana. Ketika ku sebut nama Rani dan menyebut bahwa ia mungkin meninggal di kos tempatku tinggal sekarang, mata Pak Herman langsung menatap tajam. Kau tinggal di kos Putri Sejahtera? Aku mengangguk pelan. Pak Herman menghela napas. Lama, seperti sedang menimbang sesuatu yang berat. Rani memang dulu kuliah di sini, tahun ke-2006. Mahasiswi pintar, tapi miskin. Ia tinggal di kamar paling pojok, nomor ke-7. Kamar itu sudah lama kosong kan? Aku menelan ludah. Nomor kamarku adalah nomor ke-7. Orang-orang bilang dia bunuh diri karena hamil di luar nikah. Tapi kabar di balik layar tak seindah itu, nak. Aku terdiam, menunggu. Ada yang bilang ia dihamili oleh anak ibu kos. Tapi saat hubungan mereka ketahuan, anak itu disuruh pergi keluar kota. Rani ditinggal. Lalu katanya ada yang memaksa dia menggugurkan kandungan. Seminggu kemudian, dia ditemukan tergantung di kamar mandi. Tanganku gemetar. Semua yang kubaca di buku harian itu cocok dengan cerita ini. Tapi visum tak pernah diumumkan. Keluarganya tak bisa menuntut. Hanya dibilang bunuh diri karena stres. Dan anehnya, setelah kematiannya, penghuni kos itu selalu diganggu. Banyak yang keluar setelah beberapa hari tinggal. Sampai akhirnya, kamar itu dikunci lama. Sampai sekarang. Pak, aku yang tinggal di kamar itu sekarang. Pak Herman menatapku ngeri. Cepat pindah, nak. Kalau arwahnya belum tenang, bisa-bisa kau dibawanya ikut. Malam itu, aku pulang dengan kepala penuh tanya. Kamar ini seperti jebakan. Awalnya aku berpikir, ini cuma kos tua. Tapi ternyata, aku menempati ruang kematian seseorang. Dan seseorang itu masih di sini. Aku duduk di lantai kamar, membuka kembali buku harian Rani, mencoba membaca lebih teliti. Di halaman paling tengah, aku menemukan sesuatu yang sebelumnya tak kulihat. Sebuah foto kecil, hitam putih, sedikit buram, tapi wajah itu terlihat jelas. Rani, rambut panjang, senyum manis, dan di sampingnya, seorang laki-laki berkacamata memeluknya dari belakang. Aku membalik foto itu. Ada tulisan tangan. Untukmu, Rani, maafkan aku. Tengah malam, aku terbangun karena suhu kamar mendadak turun drastis. Keringat dingin membasahi leher dan punggungku. Udara seperti berhenti bergerak, dan dari arah lemari terdengar suara langkah kaki. Tap, 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 perlahan, menyusul dengan suara isakan. Aku tidak ingin mati. Aku menoleh. Sosok itu berdiri di pojok ruangan. Rambutnya menjuntai menutupi wajah. Bajunya putih, lusuh, penuh noda hitam dan merah. Tangannya menggenggam sesuatu, seperti janin kecil berbalut kain. Mataku terbelalak. Aku ingin. Dia tahu, aku tidak pergi begitu saja. Tiba-tiba wajahnya mengangkat, matanya hitam penuh luka, bibirnya robek, dan darah menetes perlahan dari lehernya. Tapi bukan kemarahan yang kulihat, melainkan kesedihan mendalam. Aku menutup mulut menahan jeritan, tapi tubuhku membeku. Tidak bisa lari dan tidak bisa bicara. Dia berjalan mendekat, dan sebelum aku pingsan, aku mendengar satu kalimat terakhir. Tolong aku, Tari, jangan tinggalkan aku sendirian lagi. Aku terbangun di lantai, tepat di depan lemari. Tubuhku dingin, punggung terasa nyeri, cahayanya temaram, dan jam dinding menunjukkan jam 4:12 menit. Subuh masih lama, di udara masih tercium bau besi, seperti darah tua yang mengering. Aku menangis, diam-diam, tapi bukan karena takut. Karena aku mulai yakin, Rani tidak pergi. Dia belum bisa pergi. Dan yang lebih menakutkan dari hantu adalah kebenaran yang disembunyikan manusia. Hari itu, saya kembali mengunjungi perpustakaan kampus. Tapi bukan untuk bertemu Pak Herman. Saya mencari file koran lama, arsip kematian, dan berita lokal tahun 2006. Butuh waktu berjam-jam, tetapi akhirnya aku melihat sebuah artikel kecil di sudut koran lokal. Mahasiswi ditemukan gantung diri. Di kos Putri Sejahtera, seorang mahasiswi bernama Rani 20 tahun ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri di dalam kamar kos menurut saksi. Korban sedang mengalami tekanan batin akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Polisi menyatakan kejadian ini sebagai bunuh diri. Tidak ditemukan tanda kekerasan. Aku menatap tulisan itu lekat-lekat. Tidak ditemukan tanda kekerasan. Tapi dari cerita Pak Herman dan dari isi buku harian Rani, jelas ada tekanan, paksaan, bahkan kekerasan mental dan fisik.
Lalu saya melihat catatan tambahan kecil di pinggir artikel. Keluarga korban tidak bersedia diwawancarai. Aku merasa marah. Bukan hanya karena kasus ini ditutup terlalu cepat, tapi karena semua orang seolah membiarkan Rani mati dalam diam. Dan sekarang, arwahnya menghantuiku. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi karena dia ingin didengar. Malam itu, aku duduk di depan. Cermin yang baru kupasang mengganti cermin lama yang hancur. Tapi sebelum aku duduk, aku menyapu lantai, membuka ventilasi untuk udara segar, dan menyeka jendela yang berdebu. Dan saat aku membuka kembali artikel berikutnya, aku menemukan sesuatu lagi. Kertas foto, tapi sudah menguning di dalamnya. Surat, tulisannya, cepat, panik, seperti ditulis tergesa-gesa sebelum ajal tiba. Jika kau menemukan ini, tolong ceritakan yang sebenarnya. Aku tidak menggantung diri. Aku dipukul, diseret, aku dipaksa diam, aku dikurung dan dibekap saat berteriak. Aku hamil, tapi mereka ingin aku mati. Anaknya adalah darah dari orang yang kini mengaku suci, Buati. Dia bukan orang baik. Dek, jantungku nyaris berhenti. Membaca ulang kalimat itu, mataku membesar. Buati, ibu kosku, orang yang tiap pagi menyapaku dengan teh manis dan senyum datar, yang selalu bilang kamar kamu dingin, tapi tenang. Ternyata dialah nerakanya. Pukul 1 dini hari, aku sedang bersiap-siap. Terbangun karena suara keras dari dalam lemari. Brok, pintu lemari terbuka sendiri, dan dari dalamnya keluar aroma busuk, seperti daging yang membusuk selama berminggu-minggu. Aku beringsut mundur, menempel di dinding. Lalu, dari dalam lemari itu, keluar tangan, pucat, kukunya panjang, menggenggam sisi pintu, dan kemudian sosok itu mulai keluar. Tetapi kali ini, dia tidak hanya menangis, dia berbicara. Jelas, sangat jelas. Dia bilang aku najis, padahal anaknya yang najis. Aku ingin dunia tahu, aku tidak mati karena bunuh diri. Aku mati karena dibunuh. Aku menangis, aku tidak bisa lari. Tapi entah kenapa, aku tak merasa ingin lari. Kau tahu kenapa aku memilihmu, Tari? Aku sedang memperhatikan. Wajahnya mulai terlihat jelas, luka di pipinya, darah menetes dari pelipis, dan mata sayu yang penuh kesedihan. Karena darah kita terhubung. Ayahmu adalah ayah dari kekasihku. Aku membayangkannya, dunia serasa runtuh. Aku mencintai kakak tirimu. Dan karena itulah aku mati. Dan sekarang, darah yang sama bisa menjadi akhir yang baru. Tiba-tiba, pintu kamarku terbuka. Buati berdiri di sana. Wajahnya pucat, nafasnya berat, tangannya gemetar memegang pisau dapur. Kau sudah terlalu jauh, Tari. Kalau orang tahu apa yang terjadi di sini, aku yang akan mati. Aku harus menyelesaikan semuanya, sekarang juga. Dia melangkah masuk, tapi sebelum sempat menyentuhku, Rani berdiri, menatap Buati dengan penuh dendam. Ruangan tiba-tiba gelap, angin kencang berhembus dari jendela yang tertutup. Bau darah menyebar ke seluruh ruangan. Buati menjerit, dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat bagaimana arwah yang marah menuntut balas. Buati yang tadinya ingin menusukku dengan pisau dapur, seketika terhenti dengan wajah ketakutan di hadapan arwah Rani. Kau harus membayar semuanya, Buati, kata Rani dengan penuh dendam. Kini sudah saatnya kau melihat dan merasakan siksaan yang kau lakukan kepadaku. Aku tak bisa berbicara apa-apa. Aku merasakan ketakutan yang bercampur dengan rasa ketidakpercayaan melihat kejadian ini. Buati, orang yang selama ini kukira baik meski sedikit pendiam, ternyata punya masa lalu yang kelam. Ternyata dia dalang dari pembunuhan Rani. Kau harus mati, Buati, kata yang diucapkan dengan penuh dendam oleh Rani. Buati hanya mematung dan menangis mengingat kejadian sebelumnya, di mana saat ia menyiksa Rani, kemudian Rani mencekik leher Buati dengan penuh amarah dan dendam. Jangan, Rani, kau tidak boleh melakukan itu. Kataku dengan nada gemetar dan ketakutan. Rani menolehkan muka ke arahku, dengan senyuman tipis namun penuh dengan kebencian dan dendam yang sangat mendalam. Aku akan akhiri semua ini, Tari. Setelah itu baru aku bisa tenang. Buati memegang pisau dapur dan diarahkan ke arah arwah Rani. Enyah, kau dari sini, setan? Ucap Buati. Namun arwah Rani dengan cepat membalikan pisau yang ingin ditancapkan ke arahnya. Buati pun tertusuk pisau yang akan ditancapkan ke arah arwah Rani. Setelah itu Rani pun memandang dengan senyuman tenang setelah membunuh Buati. Terima kasih, Tari. Kali ini aku akan pergi dengan tenang. Katanya Rani, aku hanya menangis seakan tak percaya kejadian seperti ini terjadi tepat di depan mata kepalaku sendiri. Setelah arwah Rani pergi dengan tenang,
dan Bu Wati yang berada di dalam kamar kos itu, aku memindahkan semua barangku dan bersiap pergi dari kos yang aku singgahi. Keesokan harinya, aku tiba di rumahku. Aku hanya duduk sambil memandangi pemandangan sekitar dari jendela kamarku dan menuliskan kejadian yang aku lihat waktu itu. Tanpa disadari, arwah Rani muncul kembali di dalam kamarku dengan berkata, Aku akan kembali untuk mencari ayah dari bayi yang aku kandung. "Gimana menurut kalian cerita barusan? Apa kalian percaya hal seperti itu bisa jadi kenyataan? Atau kalian pernah mengalami hal yang mirip? Jangan lupa tinggalkan like dan klik subscribe supaya kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya. Dan jangan lupa komen dari daerah mana kalian berasal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.